Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian nonton video ini. Nah, di video kali ini saya ada di dealer Suzuki, tempatnya di Suzuki SMG Gadang ya. Akhirnya untuk pertama kalinya saya mereview ke dealer Suzuki ya, karena sebelumnya kan udah lama banget saya membahas motor dari Suzuki, dan itu pun bukan dari dealer tapi kepunyaan teman. Nah, di sini saya akan membahas motor yang baru saja rilis beberapa waktu yang lalu ya, kelas adventure sesuai thumbnail sih, yaitu Suzuki V-Strom SX 250. I'm feeling it. My bones telling me it's alright. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up, and now I want to show you all what you deserve. Nah, ini adalah Suzuki V-Strom SX 250 tahun 2024 ya. Yang mana ini adalah kelas adventure-nya Suzuki untuk kelas 250 cc. Karena untuk V-Strom sendiri di kakaknya ada ya, kalau nggak salah yang berapa gitu loh. Nanti saya akan cantumkan deh linknya di sini. Nah, itu V-Strom yang di atasnya ini 250. Nah, untuk motornya sendiri ya, ini ada dua warna yang kebetulan terpajang di sini. Ini ada warna orange dan juga hitam. Dan ini terpasang beberapa aksesoris dari Suzuki ya, yang mana ini dijual terpisah. Jadi kalau terpasang seperti ini kesannya wah asik banget ya, menarik gitu loh, daripada dia posisinya masih standar. Oke, kita lihat dulu tuh desainnya ya. Desain dari V-Strom 250 ini memang nggak semua orang suka sih, tapi kembali lagi untuk sebuah motor adventure kan banyak desain yang nyeleneh-nyeleneh ya. Di luar Suzuki pun juga banyak yang desainnya itu aneh-aneh. Nah, Suzuki hadir dengan desain seperti ini. Menurut saya ya unik sih. Kalau aneh sih enggak, lebih ke unik. Kembali lagi ini motor adventure, banyak keanehan yang membuat motor ini unik. Dari lampunya ya, kita lihat. Ini lampunya sudah LED untuk yang bagian depan, namun sayang untuk C-nya masih bolam. Dan bentuknya juga dia nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari samping, dia itu benar-benar ini datar, nggak ada cembungan sama sekali. Dan ini ada 3 tingkat ya. Ini nyalanya nggak tahu sih mana yang lampu dekat, mana yang lampu jauh. Yang jelas ini ada 3 tingkat seperti ini. Kemudian untuk aksesorisnya ya, di bawah ini ada lampu sorot. Nah, ini ya. Ini tambahannya. Lalu untuk bagian bodinya sendiri ya. Untuk yang bagian depan sini, ini ada moncong seperti ini. Yang mana ini khasnya motor adventure ya. Tuh, kalau kita lihat. Kalau kita lihat sekilas seperti ini, ada mirip-miripnya seperti Suzuki Katana ya. Bukan mobil ya, tapi Suzuki Katana yang motor. Kalau kalian belum tahu yang seperti ini. Nah, itu kan ada kemiripan sedikit untuk V-Strom 250 ini. Kemudian dari windshield kita lihat, ini bentuknya juga cukup tinggi. Untuk sebuah motor standar sih ini udah lebih dari cukup ya. Karena secara dimensi dia cukup besar dan cukup tinggi. Untuk penyetelannya sih dia fix ya ini kalau nggak salah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang versi dibuka plastiknya, karena itu kan masih kondisi plastikan. Nah, ini kalau sudah dibuka seperti ini. Warnanya bening, jadi nggak mengganggu pandangan kita ke depan ya. Tuh. Kemudian di bawahnya sini ada peletakan untuk plat nomor seperti ini. Plat nomornya ada di atas. Dan ini bentuknya lebih dimiringkan ya, jadi dia nggak tegak. Kemudian untuk stiker-stiker
Di bagian moncongnya sini ada ya, di tepian tulisan V-Strom SX, begitu juga dengan yang warna hitam seperti ini. Lalu untuk bagian samping, nah ini ya sampingnya, ini juga ciri khasnya motor touring atau adventure ya. Jadi dia untuk bagian sampingnya ini dia nggak benar-benar sampai ke bawah, tapi hanya sampai di bagian tengah aja. Dan untuk warna orange ini dia lebih terlihat ya, karena kalau warna hitam dia hampir nggak kelihatan sih garis desainnya. Nah seperti ini. Di sini juga ada tulisan Suzuki di bagian atas di situ. Lalu ada tulisan SX, lalu ada beberapa stripping ya. Ini warna silver, lalu ada warna hitamnya juga, dan ada tulisan 250. Untuk bagian spatboard seperti ini. Nah, spatboardnya ini dia pakai warna dasar ya, atau kalau saya lihat ini seperti cat tekstur karena dia kasar, hitam doff seperti ini. Nah, yang unik adalah di bagian sini ya, ini ada detail-detail cetakan plastik berbentuk apa ya, ini seperti segitiga atau lambangnya Mercedes gitu loh. Begitu juga di bagian sini. Nah, itu ya. Lalu di bawah ada undercowl. Ini bahannya plat ya, saya kira ini plastik, ternyata ini plat besi dan tebal sekali loh. Jadi ini berguna untuk melindungi bagian mesin atau knalpot dari hantaman bebatuan, kerikil, atau bahkan kotoran. Lanjut kita ke bagian belakangnya atau bagian tengahnya seperti ini. Untuk bagian sini dia seperti di spatboard depan ya, dia pakai warna hitam tekstur gitu, dengan tekstur yang kasar. Lalu di sini ada cetakan plastik seperti yang di spatboard tadi ya. Dan ini penempatannya juga ada di tempat paha kita menggapit bodi. Jadi bisa seperti tank grip gitu ya. Lalu bagian atasnya ini ada tangki yang mana dia dilapisi cover ya, full. Untuk lapisan aslinya ada di dalam. Dan ini dilapisi cover yang atas warna hitam doff, yang bagian samping warna hitam glossy. Untuk kapasitasnya dia 12 liter. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan motor-motor 250 cc yang lain, ini termasuk kecil ya. Tapi cukup sih untuk sebuah motor adventure, apalagi ini 1 silinder. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya biasanya 1 silinder lebih irit ya ketimbang 2 silinder. Lanjut kita ke belakang. Nah, untuk bodi belakangnya seperti ini. Ini karena dipasang top box, jadi dia nggak terlalu terlihat ya bagian bodi belakangnya. Yang terlihat bagian sini, nah itu ada bodi warna orange, lalu ada strippingnya warna hitam dan juga silver. Kalau kita ke belakang, nah seperti itu ya kalau kelihatan. Nah ternyata bodi orange tadi nggak sampai ke belakang ya, ternyata di sini masih dipakai warna hitam tekstur seperti yang depan tadi, atau bagian spatboard. Dan itu dia menyalur terus ya sampai ke bagian spatboard. Nah seperti ini. Untuk spatboardnya sendiri dia cukup oke sih, karena dia bentuknya cukup panjang. Cuma jadi kelihatannya dimensinya terlalu besar ya, apalagi kita bandingkan dengan bodi belakangnya ini, bagian lampunya. Nah untuk lampunya sendiri dia sudah LED sama dengan yang depan, tapi untuk seinnya masih bolam ya. Lalu untuk desainnya sendiri di bagian lampu belakangnya itu mengingatkan kita pada Inazuma ya. Inazuma kan bentuknya mirip-mirip seperti ini kan, model segitiga seperti ini. Nah jadi seperti itu. Lalu di sini ada reflektor, di sini ada tempat untuk plat nomor, dan di sini ada untuk lampu plat nomornya. Dan ini sudah LED ya untuk lampu plat nomornya. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki ya. Oh ya, sebelum saya bahas kaki-kakinya, saya akan bahas untuk dimensinya sendiri. Nah, dimensi motor ini kalau kita lihat kelihatannya itu seperti besar kalau di gambar, tapi ternyata ketika dilihat langsung itu nggak sebesar yang kita kira. Ya mirip-mirip seperti CB150X, cuman
lebih padat lah ini ya, karena ini kan 250 cc ya. Nah untuk dimensinya sendiri, dia punya panjang 2180 mm, lebar 880 mm, tinggi 1355 mm. Jarak sumbu roda depan dan belakang itu 1440 mm, dan untuk jarak terendah ke tanah dia 205 mm. Jadi ya sangat tinggi ya. Nah untuk berat motor ini 167 kg. Jadi beratnya mirip dengan motor sport 250 cc 2 silinder. Yang untuk sebuah motor 1 silinder ini termasuk berat ya. Lalu untuk tinggi joknya 835 mm. Jadi untuk yang tingginya di bawah 170 cm sih ya mungkin sedikit kesusahan ya. Tapi kembali lagi tergantung skill dan teknik kita. Nanti saya akan buatkan video ergonominya deh untuk masalah itu ya. Kemudian untuk rangkanya, nah untuk rangkanya dia pakai backbone. Kenapa backbone? Karena di bagian sini dia dipakaikan penyangga tambahan seperti ini ya. Dia nggak sampai ke bawah seperti itu sih nggak, tapi dia sampai ke sini aja. Dan ini mengingatkan kita pada motor-motor naked yang model lama gitu ya, misalnya seperti Tiger ataupun Scorpio gitu sih. Nah untuk kaki-kakinya sendiri, dari suspensi depan dia pakai teleskopik. Kemudian untuk ban ya, dia pakai model dual purpose, jadi seperti ini. Untuk mereknya dia pakai merek MRF ya. Nah ini dengan tipe Grip Meteor FM2 seperti ini. Lalu untuk penggunaan ukuran bannya dia pakai 19 inch. Jadi cukup gagah ya dengan penggunaan diameter seperti itu. Nah untuk ukuran bannya sendiri dia pakai 100/90 ring 19. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya ukurannya. Nah untuk velgnya seperti ini, dia model V dengan 5 palang. Dan dimensinya atau ketebalan palangnya itu nggak terlalu besar ya. Jadi meskipun biasanya itu rata-rata motor adventure itu pakai jari-jari, tapi karena ini pakai case wheel itu jadi kesannya sedikit kurang adventure gitu loh auranya. Tapi untungnya untuk bagian palangnya itu dibuat lebih tipis, jadi kesan adventure-nya masih dapat lah motor ini. Dan di sini terdapat reflektor ya atau mata kucing ini, yang mana ini motor-motor yang biasanya dipakai di Eropa ya, yang menjadi standar. Nah di Indonesia ini kan nggak terlalu wajib, tapi dengan adanya reflektor seperti ini sih seperti menunjukkan gitu loh Suzuki bahwa ini loh motor yang tak jual juga di luar Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Nah untuk ukuran lebar velg depan ya, dia pakai ukuran 2,5 inch. Jadi cukup lebar menurut saya untuk sebuah motor adventure. Jadi lebih gagah ya. Cuman biasanya semakin lebar itu belokan stangnya semakin berat sih menurut saya. Tapi kalau dipakai jalan raya, wah ini lebih stabil sih. Oke lanjut kita ke bagian kaki-kaki yang belakang. Nah pertama kita lihat dari suspensi ya. Untuk suspensinya dia model tunggal dan diagonal ya, dilengkapi dengan penyetelan untuk beban seperti itu. Dan untuk warna dari ulirnya itu pakai warna putih, sama halnya dengan yang warna hitam ya. Yang warna hitam seperti itu. Nah itu. Kemudian untuk lengan ayun dia pakai model besi kotak seperti ini sih. Ya oke lah, untuk sebuah motor adventure nggak ada masalah ya. Tapi untuk sport jujur ini kurang. Untuk di V-Strom sendiri seperti ini ya masih masuk sih, oke lah. Oh ya tadi saya lupa untuk bahas rem depan ya. Nah untuk rem depannya seperti ini, dia sudah pakai cakram dan ini diameternya nggak tahu ya berapa, tapi ini lebar banget loh. Diapi dengan kaliper 2 piston dari By-Brake dan sudah ABS seperti ini. Lanjut ke belakang lagi. Nah untuk yang rem belakangnya dia juga cakram, modelnya lurus ya, atau nggak ada gelombangnya gitu. Diapi dengan kaliper 1 piston dan ada ABS-nya ini. Kemudian untuk bannya ini sama ya, pakai MRF, ukurannya 140/70 ring 17.
Jadi untuk diameternya sendiri ada perbedaan 2 tingkat ya. Kalau yang depan tadi kan 19, yang belakang ini 17. Dan karena dia pakai 140, jadi dia cukup rekar sih untuk bagian belakangnya. Nah untuk velgnya sama ya, bentuknya sama yang depan, tapi dia ringnya 17. Untuk lebarnya dia pakai 4 inch seperti itu. Dan di sini kita lihat untuk bagian hagernya ya. Hagernya dia nggak terlalu panjang, tapi cukup sih menurut saya. Nah untuk bagian kirinya seperti ini, itu ada cup rate yang sekaligus dia jadi satu kesatuan dengan hagernya. Nah itu kan dia jadi satu. Kemudian untuk pijakan kaki, nah untuk pengendara ini nggak terlalu kelihatan ya, coba saya ganti yang satunya lagi deh. Nah ini ya, untuk pengendara dia dilengkapi dengan karet dan dimensinya cukup lebar. Kalau saya tekan seperti ini, wah ini empuk sih, enak banget. Kemudian ini ada tuas persneling yang mana juga dilengkapi dengan karet. Dan untuk di bagian standar sampingnya ini ada sensor. Kalau nggak salah ya, sensor ini digunakan ketika misal kita mau menghidupkan mesin ya, tapi masuk gigi 1 dan posisi standar sampingnya turun, itu akan membuat mesin nggak akan hidup ya, kalau nggak salah ya. Kalau misal kalian ada yang lebih tahu, bisa bagikan ilmu kalian deh di kolom komentar. Namun sayangnya untuk sebuah motor adventure ini tidak dilengkapi dengan standar tengah tuh. Jadi ini cukup merepotkan sih menurut saya dengan tidak adanya standar tengah seperti ini. Kemudian untuk bagian pijakan kaki penumpang ya, nah dia modelnya seperti ini, model jagung, nggak ada karetnya, dan kesannya lebih sporty sih. Dan juga untuk dimensinya sendiri menurut saya ini kurang besar, bahkan dibandingkan dengan motor sport yang lain pada umumnya itu kan nggak sekecil ini ya dimensinya. Tapi ya oke lah, daripada nggak ada sama sekali. Dan untuk tangkainya seperti ini, dia pakai warna hitam. Untuk yang di pengendara tadi ya, dia ada penghalang seperti ini plat ya, bukan plastik, dan di warna silver. Lalu di sini juga ada bodi lagi ya, warnanya silver. Jadi ini seakan-akan seperti sasis atau rangkanya, padahal ini bukan, ini hanya bodi cover biasa. Nah untuk gear rantainya seperti ini ya. Ini dia pakai ukuran 40/520. Oke lanjut kita ke bagian mesin. Nah untuk posisinya seperti ini. Ini secara dimensi dia nggak seperti motor 250 cc ya, karena di bagian blok silindernya ini kelihatan kecil seperti ini. Tapi untuk bagian ini ya, bak mesinnya ini dia cukup besar. Dan dia satu silinder, nah seperti ini. Untuk spesifikasinya, dia punya kapasitas 249 cc, satu silinder, SOHC 4 katup, berpendingin oli. Saya pikir ini pendingin cairan, ternyata oli. Kenapa oli? Kita lihat di sini, ya lebih kelihatan ya. Nah itu ya, dia pakai oli untuk pendinginannya, bukan pakai cairan. Nah ini kan kalau kalian kelihatan. Oke balik sana lagi deh, biar lebih kelihatan. Untuk diameter kali langkah dia 76 kali 54,9 mm. Jadi dia meskipun SOHC, tapi dia untuk perbandingan diameter langkahnya overbore ya. Ya bisa dibilang mungkin akan karakternya itu lebih linear sih dari bawah ke atasnya. Kemudian untuk tenaganya dia 26,5 PS di 9.300 rpm dan torsi 22,2 Nm di 7.300 rpm. Ya untuk secara tenaga dan torsi ya hampir-hampir mirip dengan motor satu silinder 250 cc sih. Cuman untuk torsinya yang jelas dia lebih besar ketimbang 250 cc 2 silinder. Untuk perbandingan kompresi dia 10,7 banding 1. Jadi bahan bakar yang cocok untuk motor ini adalah bahan bakar beroktan 92. Untuk transmisinya dia 6 speed ya. Lalu kita lihat untuk bagian kapasitas olinya dia 1,2 liter. Nah, di sini ya, ini terlihat untuk tulisannya. Ya untuk sebuah motor adventure sih
bukan performa atasnya yang dicari, tapi torsi bawahnya yang dicari. Menurut saya untuk V-Strom ini cukup, cuman ya nggak tahu lagi ya, karena saya belum pernah mencoba test ride motor ini di jalan raya seperti apa karakter mesinnya. Oh ya, di sini di bodi tadi ada detail ya. Ini ada tulisan SOCS dan SEP. Untuk SOCS-nya itu Suzuki Oil Cooling System. Lalu untuk SEP adalah Suzuki Eco Performance. Ya bisa dibilang untuk SOCS-nya tadi menggambarkan ya, ini pakai pendinginan oli. Kalau SEP adalah teknologi mesin terbaru dari Suzuki, yang mana ya pasti mesin dibuat lebih irit dan lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk bagian knalpot ya, kita lihat. Ini yang saya suka di motor ini adalah bagian knalpotnya, karena bentuknya dia pendek dan nggak terlalu besar banget sih. Tuh, bisa kalian lihat kan? Secara bentuk oke sih, keren. Dan dia lubangnya ada 2, meskipun dia 1 silinder, tapi dia ada lubang dual. Jadi seakan-akan dia 2 silinder ya, padahal ini cuma 1 silinder. Lalu kita lihat di sini ada catalytic converter atau katalis yang bentuknya nggak terlalu besar sih. Dimensinya mirip dengan silinsernya. Dan mungkin ini ya yang membuat motor ini tidak dilengkapi dengan starter tengah. Karena di sini kita lihat ini ada lubang yang tidak terpakai. Jadi bisa dibilang konsekuensinya pakai knalpot seperti ini ya. Jadi di bagian starter tengahnya ini mungkin nggak bisa terpasang. Tapi ini ada kok untuk bagian lubangnya. Coba saya cek di bagian satunya ya. Nah, di bagian satunya ada itu. Nah itu ya, kelihatan nggak sih? Ini harusnya bisa dipasang, cuman karena terhalang oleh katalis, jadi ya nggak bisa terpasang deh. Mungkin kalau kalian ganti knalpot racing atau yang nggak mengganggu itu bisa, kalian bisa beli sendiri untuk stang sampingnya. Nah, untuk bagian mesin yang sebelah kirinya seperti ini ya penampakannya. Kemudian kita ke bagian kokpit, kita ke jok dulu deh. Nah, untuk joknya dia pakai model split seat ya, tapi meskipun dia terpisah seperti ini, dia sangat berdekatan, jadi mirip dengan jok-jok tandem. Dan secara dimensi, ini sebenarnya motornya nggak terlalu besar, tapi untuk joknya ini jujur besar banget loh. Seperti ini. Dan kalau saya lihat bagian kulitnya, nah di sini deh. Untuk kulitnya dia pakai kulit yang halus. Lalu untuk busanya sendiri ini sangat tebal sih dan cukup empuk. Nanti saya akan coba duduki ketika di video ergonomi aja ya. Kemudian di belakangnya sini ada bracket untuk top box. Ini kayaknya bawaan ya, khusus untuk yang atas ini dari Suzuki. Nah ini yang harusnya ada juga ya di CB150X, namun sayangnya di sana nggak ada. Jadi kita tinggal beli dudukan untuk box yang kita beli dan beli boxnya. Ya jadi kayak seperti ini. Nah itu kan. Oke, lanjut kita ke bagian kokpit. Nah untuk kokpitnya seperti ini ya. Dari stang dia pakai stang pipa biasa, bukan fat bar. Dan dia benar-benar bentuknya seperti U gitu ya. Karena di bagian racernya ini dia rendah atau pendek, jadi nggak tinggi. Makanya dibuat stangnya itu di bagian sini rendah, kemudian dibuat naik seperti ini. Untuk bagian tombol-tombol, di sini ada engine key switch dan juga starter. Ini kosong. Ini mungkin harusnya dipakai hazard atau apa gitu ya. Untuk sebelah kiri, di sini ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Dan ini ada tombol tambahan ya, karena ini kan dilengkapi aksesoris untuk lampu sorotnya. Lalu untuk bagian hand grip ya, ini bentuknya seperti ini. Dia model panjang-panjang, berlubang seperti ini. Lalu di bagian kunci, ini standar banget dan sangat sederhana ya, nggak ada pengaman tambahan seperti magnet atau bahkan immobilizer. Jadi cukup hati-hati juga sih kalau kalian misal parkir di tempat yang kurang aman. Ya andaikan dia punya fitur keyless seperti GSX R150, mantap banget sih. Kemudian untuk bagian info panelnya, nah dia modelnya kotak seperti ini ya, dia full digital. Namun karena ini motor display, jadi akinya belum terpasang.
kita nggak bisa lihat untuk tampilan seperti apa dan info ditampilkan seperti apa. Kalau untuk gambarnya seperti ini sih. Dan ini ada 2 tombol, select dan adjust. Ini untuk mengatur odometer dan jam sih kalau nggak salah. Dan di sini ada semacam shift flag ya. Tapi nggak tahu di Bestrom ini apakah dipakai. Karena biasanya untuk shift flag itu kan dipakai di motorsport ya, terutama seperti GSX series. Jadi seperti itu. Oh ya, ada yang lupa. Di bagian sini ternyata dilengkapi dengan power outlet untuk ngecas smartphone. Dan dia sudah USB ready ya, nggak perlu tambahan adapter, tinggal colok aja sih. Ini yang wajib ada di motor adventure. Lalu untuk spionnya sendiri kita lihat. Ntar saya akan geser. Nah, untuk spionnya seperti ini. Dia modelnya model khas Suzuki ya. Kalau nggak salah ini di Suzuki Avenis ada deh. Modelnya hampir sama seperti ini. Dan yang saya suka, dia semakin ke samping semakin melebar. Jadi secara visibilitas itu makin baik sih. Nah ini ya. Untuk tangkinya sendiri juga pas, dia nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek. Nah untuk tipenya sendiri dia hanya 1 tipe ya, tapi dia ada 3 pilihan warna. Yang pertama adalah Champion Yellow, yang kebetulan di sini belum ada ya unitnya. Kemudian ada Pearl Blaze Orange. Nah ini yang orange. Kemudian ada Glass Sparkle Black. Jadi yang hitam seperti ini. Dia glossy ya, semuanya glossy. Dan untuk harganya sendiri ya, untuk on the road Jakarta sesuai website resminya itu Rp59.500.000. Sedangkan untuk on the road Malang Raya, Bestrom ini dibanderol Rp62.250.000. Dan ini kan tertempel aksesoris ya, itu belum termasuk harganya. Karena untuk harganya sendiri ini banyak sih. Oh ya, ini kan ada handguard. Ini sudah bawaan untuk dari Suzuki-nya, jadi nggak perlu beli lagi. Cuman yang harus beli lagi, misalkan seperti ini ya, ini kan terpasang semua. Yang terpisah itu adalah bagian crash bar, kemudian lampu sorot, lalu ada side box, top box, serta di sini ada fittingnya. Nah itu dijual terpisah. Jadi untuk harga resmi aksesorinya seperti ini. Nah ini ya, ini untuk harga yang di Malang, nggak tahu untuk yang di luar Malang seberapa. Jadi kan bisa lihat di sini. Oke, ini mumpung akinya sudah dipasang ya, kita akan lihat apa aja sih info yang ditampilkan di panel speedometer ini. Nah ini ya, kita lihat di sini ada jam, di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, di sini ada penunjuk putaran mesin, limitnya di 10 bpm ya. Di sini ada penunjuk kecepatan, di sini ada indikator gear atau posisi gear. Ini netral dan di sini ada lampu indikatornya juga sih. Kemudian di sini ada odometer, ini masih 0. Lalu di sini ada tegangan aki ya, 12,4 volt. Dan kita lihat tombol-tombol ini bisa merubah apa aja sih. Nah ini ada trip A, trip B, kembali ke odo. Kalau yang satunya lagi, nah ini untuk merubah menjadi konsumsi bahan bakar rata-rata yang A. Ini yang secara aktual. Kemudian kembali lagi ke tegangan aki. Dan untuk lampu indikatornya ya, coba saya hidupkan lagi. Oh ya, di sini ada shift flag tadi ya, kemudian indikator overheat. Di sini ada tanda seru atau mungkin peringatan. Di sini ada indikator netral dan di sini ada indikator ABS. Dan kita lihat juga ya untuk lampunya. Tadi kan saya belum paham mana sih untuk lampu dekat, mana untuk lampu jauh. Nah ternyata lampu dekat ada di atas dan bawahnya ya seperti ini. Dan untuk lampu jauhnya ada di tengah. Kemudian lampu sein, untuk lampu seinnya seperti ini. Kita akan lihat untuk belakangnya juga. Nah untuk belakangnya seperti ini. Lampu rem, terang banget ya. Dan gimana untuk suaranya? Saya akan coba
Nyalakan. Kak. Ini untuk suara mesinnya ya. Ini untuk knalpot. Coba geber titik. Urut. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja video review saya untuk Suzuki V-Strom SX 250 tahun 2024 ini. Jadi menurut kalian bagaimana sih untuk motor ini secara desain dan spesifikasi? Bisa komen di bawah ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.